Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listum Binang Halengkara dari tim Spada Universitas Lampung. Pada video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat daftar hadir atau attendance di salah satu course yang kita miliki. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa di V-Class generasi baru, ada salah satu fasilitas yang dapat kita gunakan untuk membuat daftar hadir, yaitu attendance. Nah, bagaimana cara membuat attendance ini? Caranya cukup mudah. Pertama-tama, kita harus pastikan terlebih dahulu konten-konten yang ada pada V-Class sudah lengkap, sehingga kita dapat menambahkan attendance di salah satu bagiannya. Dan bagian yang disarankan ini adalah pada bagian pendahuluan atau profil mata kuliah sebelum pertemuan pertama kita mulai. Untuk membuat daftar hadir atau attendance, pertama-tama kita harus turn editing on terlebih dahulu pada course kita. Setelah turn editing on kita lakukan, selanjutnya kita akan menambahkan daftar hadir. Caranya adalah kita klik pada tombol Add an Activity or Resource pada bagian di mana kita akan menambahkan daftar hadir. Misalkan pada contoh ini, saya akan membuat daftar hadir di atas pertemuan pertama. Maka, tombol Add an Activity or Resource yang saya klik adalah pada bagian tepat di atas pertemuan pertama. Setelah menu Add an Activity or Resource terbuka, selanjutnya kita langsung pilih pada resource berupa attendance. Setelah kita klik, kita akan dibawa ke dalam menu Adding a New Attendance. Di sini kita diminta untuk mengisikan beberapa informasi. Yang pertama adalah nama. Ini bisa kita buat menjadi daftar hadir atau daftar kehadiran. Kenapa di sini saya isikan daftar kehadiran pertemuan 1 sampai dengan 16? Karena disarankan kita cukup membuat satu attendance saja, di mana di dalamnya berisi daftar hadir untuk pertemuan 1 hingga ke 16 secara keseluruhan. Kenapa kita tidak memisah-misah attendance ini per pertemuan? Karena dengan menjadikan satu, nanti di akhir perkuliahan kita akan lebih mudah untuk mendownload hasil rekapitulasi kehadiran yang sudah diisi oleh mahasiswa. Setelah pada bagian nama ini kita isi, selanjutnya di bagian description, ini bisa kita isikan keterangan, misalkan, silahkan mengisi daftar hadir di bagian ini. Pada bagian description ini bisa kita edit atau ubah sewaktu-waktu. Jangan lupa apabila kita ingin menampilkan informasi yang sudah kita tulis di bagian description, kita centang pada bagian Display Description on Course Page. Nah, secara standar cukup ini saja yang kita perlu isi karena ini merupakan rumahnya terlebih dahulu yang kita buat untuk attendance. Selanjutnya kita bisa langsung klik pada tombol Save and Return to Course pada bagian bawah. Setelah kita klik Save and Return to Course, kita akan dibawa kembali ke halaman course kita. Selanjutnya kita dapat cek pada bagian di mana tadi kita menambahkan daftar hadir atau attendance. Dan bila berhasil, maka akan muncul seperti gambar berikut. Tadi saya buat nama attendance adalah daftar kehadiran pertemuan 1 sampai dengan 16. Maka tertulis persis seperti apa yang kita isikan pada saat kita membuat attendance tadi. Langkah selanjutnya adalah kita klik pada tulisan atau pada judul attendance yang sudah kita buat. Setelah kita masuk ke dalamnya,
pada bagian inilah kita akan melakukan setting terkait dengan jadwal perkuliahan atau session dan juga status kehadiran mahasiswa. Cara untuk membuat daftar hadir sekaligus untuk 16 kali pertemuan, pertama kita geser terlebih dahulu dari tab session ini menjadi add session. Setelah itu, kita isikan pada bagian date, ini sesuai dengan jadwal kuliah course kita. Sebagai contoh, saya mendapatkan jadwal pada hari Senin, yaitu tanggal 23 Agustus 2021, pukul 13.00 sampai dengan pukul 14.50. Seperti ini. Pada bagian description, ini bisa kita tambahkan sekali lagi untuk mengingatkan agar mahasiswa tidak lupa mengisi daftar hadir pada setiap pertemuan. Selanjutnya, kita akan edit pada bagian multiple session. Kita bisa klik terlebih dahulu untuk menampilkan setting yang perlu kita isi. Yang pertama, pada bagian repeat the session above as follows, ini kita centang. Kemudian silakan Bapak Ibu centang pada hari sesuai dengan tanggal atau jadwal perkuliahan kelas masing-masing. Misalkan di sini kelas yang saya ajar itu dilaksanakan pada setiap hari Senin, maka pada hari Senin atau Monday ini kita centang. Bagi Bapak Ibu yang mengajar untuk mata kuliah sebanyak 4 SKS atau 2 pertemuan seminggu, silakan dicentang hari sesuai dengan jadwal perkuliahan masing-masing. Misalkan Senin dan Rabu, berarti Senin dan Rabu ini bisa kita centang. Akan tetapi jika hanya 1 pertemuan per minggu, silakan dicentang sesuai dengan jadwal di mana Bapak Ibu mengajar. Kemudian di sini repeat every 1 week, tidak perlu kita ubah. Nah, yang perlu kita ubah itu adalah bagian repeat until. Di sini, silakan Bapak Ibu lihat pada tanggal berapakah pertemuan kita yang ke-16. Misalkan sebagai contoh di sini itu saya ganti menjadi tanggal 7 Desember tahun 2021 dengan perkiraan pada 7 Desember 2021 ini kita sudah melaksanakan perkuliahan hingga minggu ke-16. Selanjutnya kita geser ke bagian bawah pada student recording. Jangan lupa pada bagian allow students to record on attendance ini kita aktifkan. Kenapa? Karena dengan kita aktifkan ini mahasiswa nanti dapat mengisi absen secara mandiri. Apabila ini tidak kita centang, maka kita sebagai dosen wajib mengisikan daftar hadir setiap mahasiswa satu demi satu. Agar kita tidak repot, maka ini kita centang saja. Kemudian, untuk informasi yang lain, kita biarkan saja, tidak perlu kita edit agar sesuai dengan defaultnya. Dan terakhir, kita klik pada tombol add di bagian bawah. Setelah kita klik tombol add, Bapak Ibu bisa melihat di sini akan ada notifikasi bahwa 16 sesi sudah sukses di-generate atau dibuat. Kita bisa cross-check dengan scroll ke bawah. Di sini akan terbuat jadwal setiap hari Senin jam 1 sampai dengan jam 2.50 siang. Seperti ini. Langkah selanjutnya setelah sesi untuk 16 kali pertemuan kita buat, kita akan membuat statusnya. Jadi di bagian status ini nanti kita bisa menentukan
periode waktu kapan mahasiswa dinyatakan hadir, kapan mahasiswa dinyatakan terlambat, kapan mahasiswa dinyatakan izin, dan kapan mahasiswa dinyatakan absent atau hadir atau tidak hadir tanpa keterangan. Baik, pada bagian akronim dan description, ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, ini bisa kita ubah menjadi hadir, kemudian late menjadi terlambat, excused atau izin, kita ganti menjadi I, dan absent ini adalah tidak hadir. Termasuk di bagian description, ini adalah hadir, kemudian terlambat, izin, dan tidak hadir. Kemudian di sebelah kanan, di sini ada points. Points ini adalah informasi yang harus kita masukkan untuk memberikan nilai pada setiap status mahasiswa. Misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan skala nilai dari 0 sampai dengan 100, maka hadir misalkan bisa kita berikan skor 100. Kemudian terlambat kita kurangi sedikit, 80. Izin kita berikan 70. Dan tidak hadir kita bisa berikan 60. Pengisian points ini sesuai dengan kebijaksanaan dari setiap dosen pengampu. Jadi nilai yang saya isikan ini hanyalah contoh saja. Baik, selanjutnya setelah poin kita isi, kita akan mengisi pada bagian keterangan available for students dalam kurung minutes. Ini adalah periode waktu yang harus kita masukkan untuk setiap status kehadiran mahasiswa. Misalkan kita anggap hadir apabila mahasiswa mengisikan absen dari pukul 13 sampai dengan 10 menit atau 13 lebih 10. Kemudian kita anggap terlambat apabila mahasiswa mengisikan daftar hadir dari pukul 13 sampai pukul 13.30. Kemudian untuk izin juga kita berikan toleransi waktu 30 menit bagi mereka untuk memberikan informasi bahwa mereka akan izin pada salah satu pertemuan kita. Sedangkan tidak hadir, ini tidak perlu kita isi untuk periode waktunya. Terakhir, terkait dengan status ini yang harus kita set adalah pada bagian sebelah kanan, yaitu automatically set when not marked. Artinya adalah, pada kasus mahasiswa lupa untuk mengisikan daftar hadir atau mengisikan keterangan, mereka akan otomatis diberikan status apa. Kalau saya biasanya, apabila mahasiswa tidak mengisi, akan otomatis terisi menjadi tidak hadir. Jadi pada bagian tidak hadir ini, saya klik hingga berwarna hitam. Apabila settingan sudah kita lakukan semuanya, terakhir untuk menyimpannya, kita klik tombol update yang ada di sebelah bawah. Setelah kita klik pada tombol update, setting yang sudah kita lakukan otomatis akan tersimpan dan kita bisa kembali ke mata kuliah kita. Demikian cara untuk membuat daftar hadir atau attendance pada salah satu course di Fiklas Unila. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.